Kalau ke bawah rasanya lebih dekat sama jemaat. Ya, tapi si saya udah kenal banget ya, udah akrab ya. Bahkan ada yang bilang kita saudara gitu. Jadi saudara saya banyak loh. Ya, itu siapa nih yang di Kelapa Gading baru datang lagi kamu ya? Ya, kenal saya udah lama loh. Ya, oke. Sekarang saya kalau bulan lalu kan saya khotbah bagaimana kita jangan khawatir. Nah, sekarang ini saya mau ajarin lagi bagaimana tuh kita tuh mencari wajah Tuhan sampai perkenanannya itu ada sama kita gitu. Jadi ini enggak ini loh, cuman kita profetik ya. Jadi bisa nyambung. Saya enggak kontak-kontakan, enggak janjian ya. Kemarin saya udah berdoa, seminggu yang lalu saya udah berdoa, saya harus khotbah apa? Tuhan bilang kita tuh cari wajah Tuhan sampai perkenanannya mengikuti kita. Kalau ada perkenanannya berarti kita nanti doanya dijawab. Ya, berarti kalau kita ngomong apa aja, oh Tuhan mengerti. Bahkan sebelum kita minta, ya Tuhan taruh rencana-rencananya, keinginan hatinya itu di hati kita. Jadi kok kayaknya rasanya begini gitu, terus terjadi gitu sudah. Jadi bukan rencana kita, misalnya kita mau punya uang 700 miliar, kata Tuhan bilang tanggung, aku sediakan 700 triliun gitu. Jadi tanggung sebenarnya saudara ya. Tuhan kita tuh yang besar saudara, yang maha besar saudara. Kemarin saya berapa hari itu jaga adik saya saudara rumah sakit sudah. Saya takut adik saya kena vertigo tuh tapi kepalanya gimana saudara. Terus saya gak bisa tidur sudah, kurang tidur, kurang apa. Ya kan kalau tiap malam tuh dokternya datang berapa jam gitu. Jadi saya kurang tidur sudah. Ya, terus waktu pulang saya kurang tidur, saya pulang. Mungkin saya mimpinya kurang bagus, saya lihat tadi saya meninggal saudara. Aduh saya shock. Saudara kalau kita dapat vision kayak gitu, kita bisa berdoa minta kemurahan Tuhan, minta diperpanjang. Jadi saya gak bisa doa juga sudah malam-malam, aduh gak bisa. Terus saya pagi-paginya ibadah, waktu ibadah, saya berdoa, kita nyembah. Tuhan bilang, adikmu akan panjang umur sekian tahun. Aduh puji Tuhan saudara. Aduh, kadang-kadang kalau kita khawatir, kita bisa salah dengar saudara. Saya dulu pernah jagain koko saya udah lihat dia meninggal sudah. Tapi saya tahu ini kita udah minta perpanjangan, Tuhan cuma kasih 1 tahun sudah. Ya, tahun berikutnya dia meninggal sudah. Yang ini Tuhan kasih panjang dong gitu. Saya tawar lagi segini, bisa. Ya udah. Aduh, saudara. Saya sangat sayang saudara, 2 saudara saya meninggal jadi kita cuma berempat. 2 laki, 2 perempuan. Jadi kalau ketemu nih, kita jangan berantem lagi ya. Ya ngapain berantem saudara, udah gak ada warisan saudara. Udah gak ada apa-apa saudara. Malah kita saling bantu saudara ya. Kemarin dia istrinya tugas di Semarang saudara, ya berapa hari, jadi saya kirim makanan saudara. Adik saya itu manja, jadi ini kokonya Lisa, manja. Dia gak minta saudara, pokoknya saya kirimin aja biar dia makannya enak saudara. Adik saya takut saudara, cuman sakit, dia cuma 2 hari di rumah sakit terus kerja lagi saudara. Karena dia harus lembur gitu, kayak kepala bagian harus tanggung jawab, dia gak bisa kalau gak kerja gitu. Kasihan saudara ya. Tapi saya terus berdoa, saya bilang makan yang banyak. Dia kalau lagi kerja suka gak makan saudara. Ya, ada sakit mah gitu, aduh gitu ya. Saya bilang jangan, jaga makan, kasihan anak-anak kamu gitu. Saudara kita juga perlu sesama saudara seperti itu saudara, saling memperhatikan saudara. Ya, gitu ya. Jadi nah sekarang bagaimana kita mencari wajah Tuhan, hidupnya seperti apa supaya Tuhan berkenan saudara ya. Kalau kemarin kita udah gak boleh khawatir lagi saudara, pokoknya percaya janji Tuhan pasti baik. Kalau ada janji yang jelek-jelek, tengking saudara, ya itu berarti bukan dari Tuhan. Kalau misalnya Tuhan kasih tahu, oh kamu hati-hati, jangan lewat kota ini, ada kecelakaan, itu kita tengking dan kita juga jangan ke kota itu saudara. Pokoknya kita coba jangan saudara. Ya, janji Tuhan itu juga kita uji, tapi juga kita juga harus perhatiin saudara dan harus taati, harus turuti saudara. Ya, saya tahun kemarin ya saudara, saya dapat lihat tuh ada pesawat yang jatuh saudara. Saya juga takut, terus saya sekarang jadi belagu. Pokoknya gue naik Garuda, saya bilang gitu. Saya gak mau yang merah-merah gitu. Karena saya lihat kok ada yang jatuh gitu, ada korban gitu. Saya lihat itunya sudah. Terus ya teman bilang, lu tumben lu katanya minta-minta. Iya, saya bilang gue gak mau yang begini-begini gitu. Kalau perlu saya naik kereta saudara. Saya takut ya. Dulu kalau ke Singapura saya naik yang itu juga gak apa-apa saudara ya. Oh ya, cuman sekarang saya takut saudara. Kita juga harus benar-benar kalau Tuhan bilang begini, kita harus taatin saudara. Ya, jangan habis didoain engkau akan panjang umur. Uji. Firman Tuhan begini, tiba-tiba kita di kereta api begini sudah. Itu namanya bunuh diri saudara. Ya. Jadi kita harus pakai hikmat. Ya, harus juga benar-benar dicerna saudara. Jangan benar-benar diterobos, jangan saudara. Ya. Nah,
Kita baca di ini ya 2 Tawari 17 saudara ya. Ini soal Yosafat. Sebenarnya saya pengen bacanya di 2 Tawari 14 dulu. Soal Raja Asa. Ini Raja Asa kemudian punya anak Raja Yosafat. Ini gak viral tapi saya suka kehidupan mereka ya. Kita baca dulu di 2 Tawari 14 ayat 2 sampai 6. Ini nanti dia yang akan memperan dari keturunan Daud. Memperanakan nanti ujung-ujungnya keturunannya ada Yesus Kristus dari sini saudara ya. Saya suka tuh baca kalau firman Tuhan terus beruntun saudara tuh saya bisa lihatnya kayak di film saudara. Oh Raja Asa ternyata mukanya ganteng gitu gini-gini gitu. Ya, Saul kan gitu tapi Saul ganteng bisa kelihatan saudara kayak nonton film. Jadi kalau engkau baca firman tuh Tuhan bisa kasih vision gitu saudara. Jadi kita kayak nonton bioskop gitu. Jadi kadang-kadang saya dikasih lihat gitu saudara. Nah sebentar lagi kita ntar nonton film nih. Film rohani ya ntar. Habis selesai ibadah, saya akan doain satu-satu di sana sambil nunggu nonton, ya, gitu ya. Nah, kita baca ya. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ya, Raja Asa juga menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya, saudara. Udah ya saudara ya, ayat 6-nya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saudara ya, kalau kita terus setia ya, Tuhan mengaruniakan kita keamanan. Keamanan bukan cuma keamanan dari rampok, bukan cuma keamanan dari pencuri, tapi juga keamanan keuangan kita. Keamanan kesehatan kita. Keamanan seluruh hidup kita. Bahkan keamanan umur kita, saudara. Seperti itu saudara ya. Dia menjauhkan mesbah-mesbah. Kita tahu kan kita nggak boleh nyembah berhala. Di sini dulu ada yang suka kedukun saudara. Ya, tapi udah bertobat saudara ya. Kemarin dia cerita, teman saya ngajakin kedukun. Saya bilang jangan. Saudara ya. Saya nggak nunjuk orangnya tapi tahu lah ya. Saudara ya, dulu masa bisa percaya dukun saudara. Udah Kristen, kalau kedukun ntar tokonya laku. Kalau udah nggak kedukun berapa bulan tokonya nggak laku, itu dibodohin. Dan kalau kita udah Kristen itu kekejian bagi Tuhan. Karena Tuhan mau cuma Yesus. Hanya Yesus saja. Ya, nggak mau yang lain saudara. Ya, dulu orang tua saya juga sama. Suka kedukun saudara. Mungkin nenek moyang saya dulu ke Gunung Kawi saudara. Saya nggak tahu saudara. Ya, dan kita putusin kutuk-kutuk itu saudara. Ya, saya nggak tahu kita masih kecil. Ya, kita putusin saudara. Kita cuma percaya Yesus saudara. Cuma percaya Yesus. Nah ya. Kita baca lagi ayat 2 Tawari 15. Kita nyambung aja saudara, cepat aja. Ya, nih. Ya, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Saudara, kalau kita benar-benar cari Tuhan, harus benar-benar sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, saudara. Ya, jangan menyembah pikirannya kemana-mana. Ntar gue makan apa ya? Itu tidak segenap hati, tidak segenap jiwa. Ada orang gereja ini, saudara. Tapi hatinya tidak segenap hati mencari Tuhan. Masih mikirin, kayaknya mesti cari paranormal nih. Mesti cari apa? Saudara, bodoh orang Kristen cari paranormal. Pendeta-pendeta Kristen tuh bisa nubuat. Bisa dengar suara Tuhan, saudara. Ada karunia penyembuhan seperti Pak Hari, Gembala. Ada apa-apa bisa. Kenapa? Nyari kedukun, saudara. Udah gitu syaratnya tau gak? Ayam hitam, ayam putih. Nyari ayam itu susah, saudara. Ya, terus kalau misalnya mungkin ya susuk, saya nggak ngerti ya, cuma cerita ya. Susuknya berlian saudara, dipakein di jidatnya. Belum tentu benar-benar itu berliannya kita dikasih. Malah diumpetin, kita nggak tahu kan, disuruh merem gitu kan. Saya nggak tahu ya sudah, mungkin begitu. Benar saudara, dibohongin. Ada yang bilangnya minta emas, minta apa syarat. Itu bohong saudara. Sama pendeta nggak ada syarat-syarat saudara. Kecuali syaratnya sama Tuhan aja. Harus setia. Harus sungguh-sungguh saudara. Nah, terus setiap orang yang ini zaman dulu nih saudara, lebih fanatik lagi, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Wah, itu dulu lebih sadis. Kita ini sekarang tuh zaman anugerah saudara. Begitu
Mau ditangkap, mau masuk penjara, minta ampun sama Tuhan. Tuhan minta ampun cari pendeta. Pak, tolongin Pak, saya lagi dikejar-kejar KPK, tolong gitu. Waduh, pendetanya bilang, ya Tuhan sudah mengampuni, tapi urusan KPK nggak tahu gitu. Karena pendetanya ngelihat ada di penjara, saudara. Ya. Jadi kita jangan sampai begitu, saudara. Kita kalau hidupnya udah benar, tadi kan kita mencari kebenaran firman. Jadi hidupnya di jalan yang benar, saudara. Ya, terus supaya ada perkenanan kita. Kalau kita hidupnya benar menurut kata Tuhan ya, bukan menurut kata orang ya. Ada kan kadang-kadang kita ngomong gini, rasanya gue benar, rasanya gue udah ini. Tapi itu rasa-rasamu, bukan rasa-rasanya Tuhan, saudara. Saya aja masih bisa salah loh, saudara. Kita manusia. Saya juga bisa emosi, saudara. Kemarin saya dulu pernah punya pembantu, orangnya pintar, saudara saya tuh, sosok saya tuh temennya dia waktu SD, saudara. Terus ini anaknya, saudara. Jadi kan itu recommended, bagus ya. Ternyata dia tukang mencuri, saudara. Pintar naik motor, disuruh ngapain mau. Segala kerjaannya bagus gitu, saudara. Oh, saya tuh orangnya dulu percaya, kamar saya gak pernah dikunci, saudara. Waktu dia pergi, baru kemarin saya lihat laptop saya gak ada, saudara. Aduh. Terus jam tangan saya juga, gak tahu kemana, kan saya ada koleksi jam tangan beberapa. Aduh, gak tahu kemana, saudara. Saya sempat emosi, saya bilang, aduh itu kan data gue banyak di situ. Nyarinya susah, saudara. Mana HP saya lagi kena virus lagi. Aduh, saya cuma bilang udah, tuh saya sempat ngomong. Masih ngomel-ngomel gitu sebenarnya. Aduh, nggak tahu deh, saya dosa nggak sih Tuhan, masih ngoceh. Ya masih mengeluh. Nggak boleh, saudara. Udah yang lewat aja. Tapi kalau inget kesel. Mamanya masih catering, saudara, di toko saya, saudara. Soalnya kan kasihan kalau nggak catering kan itu kan dia nggak makan, saudara. Ini orang Muslim, saudara. Jadi mau ngomong cuma kesel. Sebenarnya bisa nyari dia, saudara. Panggil dia, cari dia tinggalnya di mana, pegang aja mamanya, masukin kantor polisi, cari ketemu. Cuma nggak mau gitu, saudara. Kasihan juga. Cuma kesel, saudara. Udah banyak yang dia ambil, saudara. Saya pelayani di Surabaya waktu itu, bajunya semua kan dicuci, saudara ya. Kan di lantai 2, saya di kamar lantai 2 nggak pernah naik ke atas. Kemarin saya cari nggak ada semua, saudara. Itu bajunya, aduh, 1 koper apa 2 koper. Gak tahu lah, kita tuh gak ngerti, saudara. Mungkin waktu disuruh-suruh apa dia keluar gitu ya. Jam tangan ponakan saya Kristus 1 set, gitu juga hilang, saudara. Banyak, terus dia mencuri uang saya kira-kira 10 juta, dia ngaku waktu di video, saudara. Saya gak tahu, jadi kalau kalian tidur, saya kan suka berantakan, mungkin dia masuk ngambil, kita gak tahu, saudara. Saya terlalu percaya, saudara. Ya, jadi kita juga harus berhati-hati. Jadi pendeta juga bisa juga lengah, saudara. Ya, jadi kita jangan seperti itu. Ya, nah sekarang kita balik lagi. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Terus seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Nah, waktu mereka mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Tuhan berkenan. Yang penting itu Tuhan berkenan. Saudara, saya kadang-kadang suka gak enak hati, saudara. Misalnya di ibadah gimana, saya suka gak enak hati, saudara. Jadi saya layani sampai capek, saudara. Besoknya saya sakit, saudara. Tapi yang penting saya mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia, saudara. Ya, kadang-kadang kan kasihan, saudara. Ya, kadang-kadang kita kalau lihat orang, waduh kasihan nih perlu ditolong, saudara. Tapi kalau dia telepon, WA saya nggak jawab, saudara. Saya udah tatap muka, udah pulang pagi capek, saudara. Ya, jadi harus mengerti. Ya, ada yang marah-marah, saudara. Saya pernah ditelepon marah-marah, dimaki-maki. Saya tahu ini orang tidak tahu ya. Ya udah, saya bilang kita nggak udah tahu. Nanti dia malu gitu, saudara. Nggak apa-apa lah, gitu ya. Jadi kita mencari perkenanan Tuhan. Nah, terus kita baca yang ayat yang 2 Tawarik 17 ya. 2 Tawarik 17 ayat 3. Nah, dan Tuhan ini Yosafat. Kalau itu Asa, ya Asa itu bapaknya. Sekarang ini anaknya. Saudara, kita mau kayak gitu, saudara. Bapak kita baik. Udahlah jangan bapak kita deh ya. Yang dulu kan udah yang jahat. Maksudnya kita nanti anak kita harus baik gitu sebenarnya. Harus setia, harus berkenan sama Tuhan seperti itu. Kalau dulu ngomong, bapak saya kawin lagi, ya udah jangan bilang bapak kamu aja sekarang sampai keturunannya, saudara. Dulu juga engkau saya tukang kawin, saudara. Karena mereka nggak ngerti firman, saudara. Ya, nggak ngerti firman, saudara.
ya. Jadi kita putusin ya, kalau misalnya dulu nenek moyang kita pernah itu kita putusin, jangan sampai kita kena, saudara. Ya, ini. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Kalau zaman dulu tuh orang tuh kan orangnya masih bodoh ya, jadi dia cari kalau nggak ada Tuhan nggak bisa dengar, dia cari Tuhan yang lain, saudara, bodoh gitu ya. Nah, ayat 14, melainkan mencari Allah ayahnya. Allah ayahnya ya Tuhan Yesus. Nenek moyangnya kan Daud ya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Zaman dulu tuh Israel tuh tegak tengkuk, saudara ya. Sampai sekarang masih tegak tengkuk. Nah ini, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Ya, jadi Tuhan juga mengokohkan bisnis kita, Tuhan mengokohkan pelayanan kita, Tuhan mengokohkan keuangan kita, Tuhan mengokohkan pekerjaan kita, Tuhan mengokohkan perkara kita sampai menang. Seperti itu ya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ini yang kita mau, saudara. Kata Tuhan, Cimimi ngomongnya kaya mula, emang begitu, saudara. Karena Tuhan gak bilang, biarlah engkau miskin. Enggak, saudara. Tuhan selalu bilang kita menjadi kaya dan sangat terhormat. Kita ada orang di luar, ya, dia kaya tapi tidak terhormat, saudara. Karena korupsi, karena ujung-ujungnya ketangkep KPK, kita mau jadi kaya dan sangat terhormat. Jadi kita kalau mau berhasil kita cari Tuhan sampai perkenanan Tuhan itu ada. Nah, sekarang ada yang nanya, gimana cari perkenanan Tuhan gimana? Nah, pertama kita harus hidupnya benar, saudara. Harus hidupnya benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara ada yang bilang gini, saudara teman saya bilang gini. Mendingan mah kita nggak terlalu tahu banyak Tuhan. Nggak terlalu tahu banyak kenal firman. Ya, sebab kalau kita tahu banyak firman, tahu banyak ayat, ya kita nanti dituntut tanggung jawabnya lebih gede. Aduh, ini orang bodoh kalau ngomong gitu. Kenapa kita justru harus lebih banyak tahu firman supaya hidupnya lebih benar, saudara? Kan kita makanya disuruh baca Alkitab, suruh baca hidup dalam kebenaran. Kalau kita nggak banyak ngerti firman, nggak tahu firman, cuma asal-asalan aja, ya hidupnya salah-salah mulu. Saudara, kalau engkau hidupnya salah-salah, engkau dosa. Wah kan katanya, kalau nggak ngerti kan nggak dosa-dosa, saudara. Orang nggak ngerti firman, kalau dia mencuri tetap aja dosa. Saudara, dosa, saudara. Kalau dosa, jatuh dalam dosa, rencana Tuhan jadi tertunda. Kadang nubuatan nggak bisa sampai kita terima. Ujung-ujungnya kita mati, saudara. Kenapa? Bukan ngomong kita, ujung-ujungnya ada yang mati. Kenapa? Karena tidak melakukan hal-hal yang benar, saudara. Ya, kalau kita masih di dalam dosa, tidak melakukan hal yang benar, ini semua janji Tuhan tertunda. Ya, di sini masih ada yang sungguh-sungguh, saudara. Ya, kemarin juga saya ketemu teman saya itu dia masih sungguh-sungguh, saudara. Rasanya apa? Semuanya salah. Si bilang janji Tuhan buat lu gede, tapi kalau lu begini terus, lu masih di padang gurun kayak orang Israel. Saudara, Israel itu biji matanya Tuhan. Umat kesayangannya Tuhan. Ya, sampai sekarang masih ada, saudara. Zaman dulu tuh bangsa-bangsa yang udah pada punah, dia masih ada. Tapi Israel masih bersungut-sungut. Waktu di padang gurun tuh dia sampai 40 tahun, saudara, gak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena bersungut-sungut terus, saudara. Udah dikasih makanan, disediain makanan, dikasih burung puyuh. Udah dikasih minuman, udah kasih roti mana, udah kasih apa semuanya. Tetap ribut, saudara. Tetap enakan yang dulu. Di sini juga ada gitu. Zaman saya dulu muda enak ini ya, yang dulu. Yang sekarang yang penting. Ya kalau yang dulunya bagus ya nggak apa-apa. Kalau dulunya jelek-jelek nggak usah diingat, saudara. Lupakan. Yang penting bagaimana sekarang dan kedepannya kita mencari wajah Tuhan supaya perkenanan Tuhan ada sama kita, saudara. Jangan kerjanya ngeluh, jangan kerjanya ngomel apa gimana, coba deh. Kita satu hari itu ngomelnya berapa kali? Ngomelnya ada yang bilang banyak, saudara. Ngeluhnya banyak, komplainnya banyak. Sebenarnya kita harusnya tuh memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hidupnya harus lebih banyak, saudara. Ya, 24 jam itu ngapain aja? Itu kan Cimiming sama Bapak Gembala sama Ibu Gembala, karena kan dia pendeta. Tugas kita juga sama. Ketemu saudara, jangan berantem, saudara. Ketemu siapa? Berbuat baik. Minimal ngomong yang baik. Kalau gak bisa khotbah ngomong yang baik. Nasehatin, saudara. Itu yang baik. Jangan kalau ketemu teman gue sebel tuh. Aduh engkau gue begini pelit gitu. Padahal gue lagi gak kerja. Jangan ngomong gitu, saudara. Ngeluh-ngeluh itu jelek-jelekin. Saudara, ngomong yang baik-baik. Pokoknya
Aku pasti berhasil. Pokoknya aku harus beres. Pokoknya aku gini. Kasih semangat saudara. Hidup kita juga jadi semangat. Kalau ngeluh terus tuh gak ada habisnya. Jadi kita masih seperti bangsa Israel. Tuhan bilang kita ngadunya sama Tuhan. Jangan ngadu sama manusia. Tapi Cimiming kalau curhat. Iya kalau curhatnya cuma sekali. Kalau curhat ini. Gak ada habis-habis saudara. Dinasehatin ini gak terima. Nasehatin ini gak terima. Nasehatin ini. Ya udah nasehatin sendiri saudara. Gak bisa saudara. Kita harus. Ya, nah kalau kita mencari wajah Tuhan itu ngapain? Ngapain? Kita bukan pendeta. Nah ngapain? Kalau kita cari wajah Tuhan kita di rumah berdoa saudara. Kita rumah berdoa. Gak bisa berdoa. Baca Alkitab. Cimiming matanya kabur gak bisa baca. Gak bisa baca Alkitab. Dengerin firman yang di YouTube atau yang itu. Harus saudara. Ya, kenapa kalau kita gak tahu firman. Gak bisa. Aduh Cimiming dengerin firman bosan. Gak apa-apa sampai bosan-bosan. Ya, kalau nggak ngerti harus. Kalau dengerin firman nggak bisa ke gereja, saudara. Dengerin banyak firman, ikut doa puasa, ikut apa yang kalau perlu di sini 3 hari, 3 minggu, 3 hari ikut saudara. Biar kita segar, saudara. Kalau udah dengerin firman, ya, terus apalagi yang kita harus lakukan? Kalau udah denger firman kan berarti kan udah denger banyak nasihat. Hidupnya harus berubah, karakternya harus berubah, sampai terus berbuat baik sampai Tuhan berkenan. Nggak cuma didoain, dinubuhatin saudara. Harus ada yang terjadi. Sampai benar saudara. Jangan, enggak kita udah ke gereja tapi fitnah yang ini. Fitnah, gini. Nggak boleh saudara dosa saudara. Ya nggak boleh saudara. Kita bukannya netizen saudara. Terus ngomongin artis. Enggak saudara, kita tuh nggak usah ngomongin jemaat. Nggak usah ngomong. Cek aja dirimu sendiri saudara. Saya dulu grup pendoa saudara. Pendoa itu banyak yang kepahitan saudara. Saya bingung kok pendoa banyak kepahitan. Ceritanya ngomongin orang, si pendeta ini ngomongin saudara. Sampai akhirnya saya keluar saudara. Ya, pendoa yang baik, jemaat yang baik tidak seperti itu. Karakter harus berubah. Harus punya semangat dan harus percaya janji Tuhan. Tetapi karakternya harus beres saudara. Ya, ada orang nih saudara. Dia berdoa untuk jodoh saudara. Saya udah lihat ini jodohnya bagus saudara. Tapi karakternya gak bagus sudah. Kalau ketemu pendeta, shalom manis. Suka bawain kue, bawain apa sudah. Ketemu tukang parkir saudara. Beda 1.000 perak saudara, dimaki-maki saudara. Dimaki-maki ngomong-ngomong gini saudara. Akhirnya tukang parkirnya, kan dia naksir cowok. Cowoknya naik motor saudara, yang ini naik mobil. Tukang parkir tahu nih dia naksir-naksir gini-gini. Di ngomongin sama tuh cowok saudara. Gak jadi saudara. Karena tuh cowoknya gini-gini. Udah gitu waktu dia marah-marah sama tukang parkir di videoin. Sama tukang parkir ini dia marah-marah nih komplain gini-gini. Dikasih lihat, ini kalau di gereja manis. Udah di sini begini, nggak jadi saudara. Jadi hati-hati kita di sini ya. Ya, oh yang tahu Tuhan hatiku iya orang lihat juga begitu nggak boleh saudara. Ya, saya juga dulu karakternya jelek saudara, tapi saya berdoa saudara supaya bagus saudara. Saya dulu kalau ada orang ngomongin saya nih, saya pecat saudara. Untung Tuhan Yesus nggak kayak gitu saudara. Saya pokoknya dulu sekretaris saya setia rajin bagus saudara. Ngomongin saya sama supir di kantin saya tanya langsung saya pecat saudara. Terus orang kantin nggak bilang Cimiming katanya gini dijelek-jelekin gitu. Oh apa tuh orangnya judes, emang saya judes saudara. Galak gini. Terus disiplin. Pokoknya kalau saya datang nggak boleh telat minimal 1 jam dia udah di kantor saudara, udah beres-beres gitu. Dia ngomongin saya bilang lu gue gaji gede, lu makan gue traktir, kemana-mana gue ajak, gini gitu. Langsung saya pecat. Dia nangis minta ampun gini. Saya cuma curhat, saya bilang nggak bisa. Coba bayangin Tuhan bagaimana kalau Tuhan dijelek-jelekin. Tuh mungkin Tuhan tidak dijelekin tapi hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan. Ini orang Kristen begini. Nah itu kan namanya menjelekan orang Kristen, menjelekan Yesus. Gak berkenan saudara. Iya. Dia sampai nangis-nangis. Saya bilang saya tuh kan orangnya dingin. Saya bilang udah ngomong aja udah. Pokoknya udah ngomong begitu udah. Gak mau kerja di sini udah gitu. Sampai direkturnya salah satu saya dulu direktur itu teman saya juga yang Singapura saudara, yang ownernya ya pemiliknya. Lu kenapa dipecat, kerjanya bagus? Dia jelekin gue, bilang gitu. Udah langsung teman saya diam aja saudara. Saya begitu saudara. Sekarang saya ngerti saudara kalau ada orang jelek-jelekin berarti dia masih bayi rohani, tetapi gak akan bertumbuh saudara. Ya, ada akibat saudara dari perbuatan. Makanya kita sekarang manis-manis aja hidupnya. Berbuat baik, yang baik-baik aja saudara. Saya di politik saudara. Kalau saya bernubuat, kan orang banyak yang percaya, apaan tuh gini. Kejadian pada diam saudara, pada mingkem saudara. Ya, jadi harus yang baik yang memuliakan nama Tuhan saudara. Ya, sekarang mulai harus berubah nih saudara. Nanti kalau didoain, begini gak jadi-jadi berarti ada dosa. Bener saya bilang, ada dosa. Harus diberesin saudara. Ada janji Tuhan lama.
Ya, tidak percaya sama Tuhan aja dosa, saudara. Bagaimana? Nggak percaya Tuhan, bagaimana Tuhan mau berkenan? Nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama firman Tuhan, nggak percaya sama janji Tuhan. Gimana Tuhan berkenan? Kita tuh harus manis-manis seperti anak kecil, saudara. Ya, oke. Tadi saya bilang suruh baca firman, terus suruh berdoa. Kalau berdoa capek, berbahasa roh. Ya, minimal kalau 24 jam ya 2,5 jam. Ya, atau kalau nggak bisa ya minimal 1 jam. Nggak bisa 1 jam 30 menit, nggak bisa 30 menit, 15 menit. Nggak bisa 15 menit, 5 menit. Keterlaluan kalau nggak bisa juga, saudara. Ya, gosipin orang di telepon 3 jam, saudara, sampai telepon panas. 5 menit sama Tuhan nggak bisa. Gimana, saudara? Ya, nggak bisa. Kalau kita mencari wajah Tuhan, harus Tuhan sama Tuhan aja. Lebih banyak waktu sama Tuhan. Bukan lebih banyak waktu ngobrol, lebih banyak ini. Saya kalau ketemu ibu sosialitas, saya tanya, ini berapa jam ibadah? 3 jam. Nggak mau, saya bilang 1 jam aja, saya bilang gitu. Wow, cuma gini gitu. Iya, saudara, karena lebih banyak gosipnya, saudara. Habis didoain, dinubuatin, digosip, saudara, gitu. Saudara, ya, nggak mau, saudara, harus yang baik. Ya, sekarang kita bilang, Tuhan, saya udah baik. Udah baik, tapi saya masih sakit hati, nggak bisa. Sakit hati harus beres. Ya, sampai Tuhan berkenan, diberesin hatinya sampai putih, sampai Tuhan berkenan. Ini anak manis. Aduh, kalau mau apa aja dikasih. Bahkan bukan mau apa aja, Tuhan kasih rencana-rencananya di hati dia. Tuhan pengen duren, dikirimin duren, sudah ada yang ngirimin duren, saudara. Saya nggak minta baju baru, saudara. Ini baju dikasih orang, saudara. Baju baru, saudara. Nggak minta, saudara. Tapi ada orang kasih, karena ada perkenanan, saudara. Ini orang udah lama, saudara nggak ketemu. Kemarin saya ketemu satu orang, saudara. Saya doanya di telepon, saudara. Dia dulu hairstylist ya di satu salon terkenal. Kemarin saya ke salonnya dia, saudara. Makanya rambutnya baru, saudara. Udah punya salon, saudara, mewah. Saya, Lisa, dan 2 orang lagi, 4 orang itu ya. Kita semuanya gratis, saudara. Udah gratis. Dia minta didoa-doain, gini-gini. Dia masih khawatir gua gini. Kita makan, tahu gak mana di Bonga, saudara. Makanya di Korean. Saudara, saya cuma ajarin dia, kamu cari Tuhan. Perkenan Tuhan harus ada, cari Tuhan. Saya bilang, sampai semuanya terjadi. Saudara, sampai begitu, sudah dulu dia gak percaya, saudara. Saya mah banyak waktu doain orang gak percaya, ya biarin. Tapi sampai Tuhan berkenan terjadi, saudara. Ya, pokoknya kita sampai Tuhan berkenan. Sebenarnya kalau doa kita udah dia, kita berkenan, Tuhan berkenan. Terus kita tetap harus baik. Kalau mau marah, kalau mau gosip, gak jadi gini-gini. Harus gitu, saudara. Sampai. Terus berbuat baik juga, saudara. Ya, bukan cuma baik sama Tuhan, tapi juga berbuat baik sama sesama. Dan hidupnya harus benar. Ya, kan hidup benar di mata Tuhan. Saudara, ya, Asa hidup benar di mata Tuhan. Ya, Raja Asa hidup benar di mata Tuhan. Raja Yosafat hidup benar di mata Tuhan. Dia beresin berhala. Kita juga punya berhala di hati. Kita kadang-kadang sama anak kita lebih sayang daripada sama Tuhan. Itu berhala. Sama suami kita, itu berhala. Apalagi sama opa Korea, jangan, saudara. Saya gak pernah nonton Korea, sudah gak ada waktu. Ya, ini ada orang tuh nonton drama Korea tuh sama si opanya sampai berjam. Saya bilang, gue teleponin gak angkat, tanggung, lagi nonton. Awas ya, gue gak mau doain, saya bilang gitu. Nontonin 3 jam, sudah masa saya nungguin dia. Jangan, sudah gitu. Nonton, gak tahu ya nonton kalau seri berapa jam gitu ya, 3 jam. Sama Tuhan 5 menit gak jadi, saudara. Harus pikir, itu juga berhala kita, saudara. Ada kita yang berhala sama berlian. Berlian diliatin terus, sudah. Ntar lama-lama Tuhan gak berkenan, saudara. Ya, jangan memberhalakan apapun lebih daripada Tuhan. Oke? Sampai beres ya. Gitu ya. Jadi kita gak boleh khawatir kemarin, yang ini Tuhan berkenan. Ya, sampai Tuhan berkenan artinya sampai Tuhan menjawab. Saudara, kalau gak dijawab Tuhan berarti koreksi. Ada dosa, koreksi dirimu, ada dosa. Ada jalan yang gak benar. Saya berani ngomong seperti itu, saudara. Karena saya ngalamin, saudara. Waktu saya mencari wajah Tuhan tuh gak ngapa-ngapain di rumah sampai saya puasa, saudara. Sampai puasa diketok-ketok. Pembantu saya ngetok-ketok, mama saya takut. Liatin si Ming tadi bunuh diri. Enggak bunuh diri. Kan gak keluar-keluar di kamar. Saya bilang jangan ganggu. Waktu itu saya lagi patah hati, saudara. Jadi mama saya takut, saudara. Ternyata pernah patah hati loh, saudara. Ya, jadi takut, saudara, dia takut. Saya dijodoh-jodohin, saudara, saya kagak mau, saudara. Ya, pokoknya gitu, saudara. Jadi cari wajah Tuhan. Waktu saya lagi patah hati, saya cari wajah Tuhan, saudara. Sampai Tuhan kasih tahu, oh kamu harus jadi pendeta. Jadi pendeta, saudara. Ya, sampai kita tahu rencana Tuhan di hidup kita, saudara. Ya, oke.
Kita harus tahu rencana Tuhan hidup kita apa. Destiny Tuhan itu apa. Jangan kita ngerobok sini saudara. Itu mobilnya bagus tuh. Tuhan kalau bisa mobilnya bagus. Gaji UMR aja minta mobil BYD. Gimana? Kecuali menang undian saudara. Ada orang yang WA saya itu dia mau menang undian saudara. Dapat, aduh gak mau begini-begini sih. Saya bilang begitu. Ya, gak bisa begitu saudara. Ya, tetap Tuhan bisa kasih mujizat. Bisa, ada teman saya dikasih rumah saudara. Dia hamba Tuhan dikasih rumah saudara. Ya, ada siapa dikasih mobil saudara. Ya, tapi kan itu yang berkenan sama Tuhan. Pokoknya kita minta yang boleh, yang bagus, tapi jangan yang terlalu gimana saudara. Ya, pokoknya doain dong saya dapat BYD ntar 10 tahun lagi. BYD udah gak ada saudara. Gaji masih UMR saudara. Kecuali bebas berkenan. Nah, saya pernah doain anak muda saudara sebentar ya. Ini juga teman saya lupa dia keponakannya saudara. Dulu masih motor aja masih nyicil saudara. Saya pernah bilang kamu nanti naik mobil supercar gini-gini. Sekarang dia di Amerika saudara. Dia kerja terus saya bilang kamu juga bisa kuliah. Padahal dia udah S2 saudara. Waktu di Amerika dia sekolah lagi manajer. Ada tuh ya. Di LA sudah dia sekolah lagi manajer, akhirnya dia bisa naik jadi kayak pimpinan perusahaan gitu, ya. Terus dikasih mobil supercar, saudara gratis sama bosnya, saudara. Bosnya juga orang Hong Kong tapi menetap di Amerika karena sama-sama Chinese, jadi dipercaya, saudara. Dikasih mobil supercar, dia kirim foto, yang Cici Mimi buatin udah terjadi mobil supercar, cepat amat 5 tahun, saudara. Udah, jadi itu mujizat, tapi dia tekun. Padahal mamanya bilang begini. Kalau pendeta ngomong jangan ladenin, jangan dengerin, itu mah peramal, udah jangan dengerin peramal mah jangan gitu saudara. Saya ketawa waktu dia cerita saudara. Itu yang terjadi saudara ya. Saya juga banyak dibilang jangan percaya, pokoknya gini yang Tuhan ngomong pasti terjadilah. Asal hidupnya benar gitu. Ya. Ya, Tuhan berkati ya. Firman Tuhan sekian, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya bernubuat global ya. Boleh direkam boleh enggak ya, tapi nanti saya akan doakan satu persatu di situ sambil kita nonton film rohani ya, sambil nunggu gitu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskarayara barase bahadayara. Saya melihat seseorang ada duduk di kursi kantor, dia akan dapat kerja ya, akan ada udah nggak nganggur lagi, ada pekerjaan ya. Pokoknya kalau itu yang jadi bilang itu saya ya. Tuhan terima kasih waskarayara barase. Saya juga melihat ada pengalihan toko ya. Ada yang dulu tokonya diambil, sekarang bisa diambil alih, kembali dialihin. Ya dialihkan jadi dia dapat toko itu jadi miliknya kembali. Apa yang pernah dicuri iblis Tuhan akan gantikan. Ya, Tuhan terima kasih. Saya juga melihat ada keuangan yang parah ya. Ini keuangannya minus, rugi ya, atau lagi kekurangan. Tapi Tuhan gantiin jadi begini. Jadi plus, jadi bagus, jadi itu. Berarti nanti keuangannya lagi bagus lagi. Jadi enggak minus lagi, enggak kurang lagi, tapi jadi plus, jadi bagus gitu. Ya pokoknya lebih, keuangan lebih. Ya Tuhan terima kasih. Saya nggak tahu kok di sini ada perusahaan yang bangkrut. Saya nggak tahu dia kerja di perusahaan bangkrut atau perusahaan itu bangkrut. Tuhan bilang jangan takut. Engkau cari wajah Tuhan, Tuhan berkenan ditemui, Tuhan akan pulihkan. Ya, yang bangkrut itu. Saya nggak tahu tulisannya bangkrut, tapi Tuhan akan memulihkan. Percaya firman ini untukmu. Tuhan bilang percaya, kata Tuhan bilang. Ya, terus koreksi dirimu. Ya, Tuhan dan berjalan yang benar, kata Tuhan bilang. Ya, berbuat baik. Ya, Tuhan terima kasih Tuhan. Ada perjalanan ke Cina. Puji Tuhan, ada perjalanan ke Cina ya, satu keluarga ya, Tuhan berkati. Saya juga melihat ada perjalanan ke Hong Kong, ada perjalanan ke Singapura ya. Kalau engkau itu ya bilang aja gitu ya. Terus yang saya lihat lagi jodoh. Di sini banyak jomblo, saya lihat ada yang menikah, ada 1, 2, 3, 4. Yang di sini ada dapat jodoh saudara. Nggak tahu siapa ntar kalau ketemu kita bilang minta doain jodoh gitu ya. Tapi minta diberkati sama Bapak Gembala dulu ya. Ya. Amin. Banyak yang amin. Minta berkat sama Bapak Gembala ya, karena urapan itu dari Bapak Gembala. Kalau saya cuma buat urapan dari Bapak Gembala ya, nanti minta dari Bapak Gembala. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu ya, ini gerejanya kok ada panah ke satu gedung lagi, atau buka cabang lagi satu gedung, saya nggak tahu.
gedungnya tinggi ya, atau buka lagi ya, atau gini pokoknya agak tinggi gitu. Saya nggak tahu ya. Atau pindah ya. Nggak tahu pokoknya gedung Oh iya, karena saya lihat ada gedungnya tinggi. Oh ini yang ini. Oh ya udah ya, pokoknya nggak apa-apa ya. Pak minta yang lebih gede Pak, lebih luas nggak? Oh ya pokoknya itu ya, karena saya lihat itu. Tapi Tuhan bilang ini penuh sesak. Rasanya nanti mesti ke belakang gitu atau ke samping lu nambah. Mendingan minta yang lebih gede deh Pak. Ya. Soalnya nanti saya lihat tuh kalau pas Bapak KKR tuh anak-anak muda pada di sini Pak gitu. Nggak dapat tempat duduk ibu-ibu. Ya. Pokoknya Tuhan bilang gereja ini ada karunia mujizat kesembuhan ilahi. Ya, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan pakai Bapak Gembala. Pokoknya ada urapan. Saya lihat ada double urapan loh Pak. Double urapan kesembuhan ilahi. Ya, kalau terima Elia sama Elisa berarti Bapak Elisa terimanya 2 kali lipat urapan kesembuhan ilahi. Ya, nah gitu ya. Ada 2 kali lipat juga mujizat Pak, mujizat. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa semua firman Tuhan yang Tuhan nyatakan nubuatan ini terjadi. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang batal dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ini Pak, saya lihat ini nanti pindah, tapi nanti ada satu gedung lagi, saya nggak tahu ada yang minta juga. Jadi 2 ya, saya nggak tahu gimana caranya. Saya juga nggak tahu siapa yang minta, pokoknya rasanya dikasih free loh Pak 6 bulan. Pokoknya kita ini aja mungkin nanti bisa setahun atau lamanya paling cuma bayar maintenance apa gitu ya. Gitu aja. Tuhan terima kasih waskarayara barase. Wahadayara barase bahadayara barase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ketika Pak Gembala menupangkan tangan ya, ada berkat yang berlimpah-limpah. Ada berkat yang berlimpah-limpah seperti itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada double portion urapan, ada berkat yang berlimpah-limpah, ada yang diperbanyak seperti itu. Diperbanyak gitu ya. Berbuah-buah gitu ya. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.